Di awal cerita, Gwon, Sangsik, Sarang, dan yang lainnya udah mulai naik pesawat. Gwon ada di kelas bisnis, sedangkan yang lainnya ada di kelas ekonomi. Tapi di situ Gwon lihat ada pasangan yang gandengan tangan. Dia kemudian datengin Sarang sama Sangsik. Dia nyuruh Sangsik untuk pindah ke kelas bisnis dan nuker tiketnya. Dia ngelakuin itu demi untuk bisa duduk bareng sama Sarang. Mereka pun ngetrip ke Thailand. Sangsik udah nyiapin sebuah penginapan di Bangkok. Tapi di situ Gwon kesel gara-gara mereka kan berjumlah 5 orang. Tapi Sangsik cuma pesen 2 kamar. 1 kamar cewek-cewek dan 1 kamar cowok-cowok. Dan itu artinya Gwon harus tidur sama Sangsik. Sedangkan Gwon kan gak terbiasa tidur sama orang lain. Gara-gara itu dia nyuruh Sangsik untuk pindah penginapan. Tapi pas mau ngomongin sama cewek-cewek, ternyata cewek-cewek lagi pada seneng banget berenang-renang di situ. Mereka juga pada seneng banget dengan penginapan itu. Karena itu Gwon akhirnya setuju untuk tetap nginep di situ dan gak jadi pindah penginapan. Dan mereka pun akhirnya senang-senang dan berenang bareng. Selesai itu Sangsik udah ngerancang mereka mau jalan-jalan. Sangsik bahkan nyiapin kaos seragam buat mereka semua. Tapi diam-diam Gwon ngecat Sarang dan ngajakin Sarang untuk kabur nanti. Sangsik bahkan bikin yel-yel buat mereka semua. Sangsik ngajakin mereka semua untuk makan di kedai mie. Awalnya mereka semua pada males karena gak yakin sama kedai itu. Gwon bahkan gak mau pesen mie-nya. Tapi pas udah makan ternyata mie-nya enak banget. Karena itu Sarang nyuruh Gwon untuk nyicipin mie-nya. Secara gak sadar Sarang mau nyuapin Gwon. Tapi karena diliatin sama mereka semua, akhirnya Gwon makan sendiri. Dan karena Sangsik udah pesen 2 porsi buat dia sendiri, akhirnya yang satu diminta sama Gwon. Tapi akhirnya Sangsik habis 3 porsi juga. Dan terakhir dia nyuruh Gwon buat bayar. Selesai makan mie, mereka semua ngelanjutin kulineran. Pokoknya mereka senang-senang menikmati waktu itu. Sedangkan di tempat lain, Sumi ngasih tahu Hwaran soal trip insentif yang dilaksanain sama Gwon. Hwaran gak tahu soal itu dan dia nyuruh orang kepercayaannya untuk nyari tahu. Malam pun tiba, tapi Gwon bener-bener gak bisa tidur karena dia harus tidur sama Sangsik. Sedangkan Sangsik tidurnya ngorok. Begitupun juga dengan Sarang. Gwon sama Sarang kemudian chat-chatan dan mereka ketemuan di luar. Mereka duduk dan ngobrol di kolam renang. Mereka kemudian masuk ke dalam kolam dan bermesraan. Pagi-paginya Sangsik udah bikin segudang jadwal untuk mereka. Mereka kemudian pergi ke Candi Arun. Di situ mereka foto-foto. Abis dari situ malamnya mereka pergi ke kapal pesiar dan mau makan malam di sana. Mereka udah ngantri panjang banget. Tapi pas antrian udah mau selesai, tiba-tiba Gwon ngajakin Sarang buat kabur. Gwon langsung narik tangan gitu aja dan kabur lari gitu aja. Tapi pas dia berhenti dia kaget banget. Ternyata yang dia ajakin kabur itu bukan Sarang, tapi ternyata Sangsik. Karena itu dia akhirnya kesel banget dan ngerasa dia tuh kayak orang bego. Dan dengan sangat terpaksa mereka harus ngantri lagi supaya bisa makan di situ. Mereka udah dapat meja tuh. Terus gak lama kemudian ada Roun dateng. Roun memperkenalkan diri di situ dan bergabung sama mereka semua. Abis dari kapal pesiar, mereka pergi ke ikon Bangkok yang namanya ikon Siam. Di situ mereka foto-foto dan tiba-tiba air mancurnya nyembur gitu aja. Mereka semua kebasahan dan mereka semua senang-senang di situ. Selesai senang-senang mereka balik lagi ke penginapan dan makan bareng. Tadinya Roun pamit mau pergi, tapi Sangsik nawarin supaya Roun nginep aja karena kan kasur mereka gede. Jadi mereka bisa tidur bertiga. Di situ sebenarnya Gwon keberatan, tapi Roun mau buat nginep. Dia bahkan bersedia tidur di lantai kalau perlu. Karena itu akhirnya Roun nginep juga. Roun sama Sangsik ngobrol, sedangkan Gwon ada di tengah-tengah dan ngerasa gak nyaman banget. Berkali-kali Gwon nyuruh mereka berdua untuk ngobrol di luar, tapi Sangsik gak peduli sama omongan Gwon. Sangsik bahkan bilang kalau dia itu atasannya Gwon dan Gwon harus nurut sama dia. Gara-gara itu Gwon akhirnya mukulin Sangsik
karena dia udah bener-bener muak seharian ini sama tingkahnya Sangsik. Sedangkan Dael sekarang ini lagi video callan sama Corong. Dia beli beberapa barang buat Corong sebagai oleh-oleh. Tapi Corong bilang supaya Dael beli barang juga buat dirinya sendiri, jangan cuma buat Corong aja. Selesai video call, Sarang sama Pyonghwa ngasih hadiah buat Dael. Karena kalau nggak kayak gitu, Dael nggak bakalan beli barang buat dirinya sendiri. Terus mereka juga ngejekin Pyonghwa gara-gara ada Roun. Apalagi pas Roun bilang dia rela tidur di lantai. Subuh-subuh, Roun udah bangun karena dia harus berangkat kerja lagi. Tapi ternyata Pyonghwa udah nyiapin sarapan buat Roun sebelum dia berangkat. Pagi-paginya Sangsik, Pyonghwa sama Dael nyariin Guwon sama Sarang. Gak taunya mereka berdua udah siap-siap mau pergi. Mereka bilang mereka butuh kebebasan. Guwon ngajakin Sarang buat keliling-keliling dan jalan-jalan. Habis itu mereka makan di sebuah restoran mewah. Selesai makan, mereka ngobrol. Sarang cerita sama Guwon kalau dari kecil Sarang gak pernah berharap apapun. Karena dia takut kalau dia terlalu banyak berharap, hal-hal yang istimewa bakalan hilang. Begitupun juga dengan orang-orang yang dia sayangi. Tapi Guwon bilang sama Sarang, kalau gak apa-apa Sarang berharap sebesar mungkin. Habis itu Guwon cerita soal kehidupan dia. Dia nyeritain soal dia sama kakaknya yang beda. Mereka itu ternyata saudara tiri. Guwon lahir setelah ayahnya nikah lagi sama ibunya Guwon. Tapi secara tiba-tiba ibunya Guwon ngilang gitu aja tanpa jejak. Dan pas dia lagi nangis nyari-nyari ibunya, para pelayan dan semua orang-orang yang ada di rumah malah justru tersenyum sama Guwon. Sejak saat itu, Guwon nganggep kalau senyuman semua orang itu palsu. Makanya, Guwon benci banget sama orang yang suka senyum. Tapi kemudian muncullah Chon Sarang dengan dirinya yang asli, yang membuat Guwon jadi jatuh cinta. Habis itu, Guwon pesen suatu mobil sedan yang VVIP, tapi nggak taunya yang datang malah kayak odong-odong gitu. Tapi karena adanya itu, terpaksa mereka naik itu dan jalan-jalan. Mereka kemudian berhenti di suatu tempat dan Sarang lihat ada bulan purnama gitu. Karena itu Sarang berdoa sesuatu. Habis dari situ kemudian mereka ke suatu tempat yang sangat bagus. Di situ gue nanyain pas waktu doa tadi Sarang berharap apa sih? Ternyata Sarang berharap semoga mereka bakalan selalu bahagia kayak gitu terus. Dan di situ gue bilang kalau sebenarnya Sarang boleh berharap lebih dari itu. Dan alur cerita film King the Land episode 10 pun telah selesai. Gimana nih menurut kalian? Semakin seru banget kan ceritanya? Next, aku bakalan ceritain episode selanjutnya. Stay tune terus ya. Tapi sebelum aku close videonya, aku mau minta tolong nih sama kalian untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Makasih yang udah menonton. Bye-bye.